Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sautku, ini aku, utuslah aku. Tema renungan saat ini adalah utuslah aku. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kesaksian tentang anak-anak muda dari negeri Cina yang dipakai Tuhan sebagai saksinya. Anak-anak dan para remaja juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kesaksian berikut ini adalah salah satu dari gerakan penginjilan yang sedang dipakai Tuhan di Cina. Para penginjil muda berjalan kaki dari satu desa ke desa lainnya, selangkah lebih maju dari para petugas keamanan yang dengan putus asa berusaha menekan pertumbuhan gereja bawah tanah yang terus tumbuh menjamur di Cina. Informasi dari gerakan ini diperoleh ketika seorang penginjil dari organisasi American Healing melakukan perjalanan ke Cina untuk melihat keadaan di sana. Ketika sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin dari salah satu gerakan gereja bawah tanah terbesar, dia mendengar kesaksian dari dua gadis remaja penginjil muda di Cina. Dua gadis remaja yang berumur 18 dan 16 tahun ini menceritakan tentang bagaimana mereka meninggalkan rumah 2 kali setahun untuk melakukan perjalanan penginjilan sebulan penuh dengan dana kurang dari 25 US dollar, kira-kira kurang lebih 350.000 rupiah. Untuk bekal makanan dan ongkos perjalanan, mereka bergerak dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil sampai ada yang bertobat. Biasanya para petobat baru mengundang dua penginjil muda tersebut untuk tinggal di rumah mereka. Petobat baru itu juga mengundang teman-teman dan sanak kerabatnya untuk mendengarkan pemberitaan tentang Yesus. Setelah sebuah gereja berdiri di sebuah kota atau desa, maka dua penginjil muda ini akan berpindah ke kota atau desa yang lain. Seringkali mereka harus berteduh di bawah pohon atau tidur di alam terbuka jika tidak bisa menemukan tempat berteduh. Dalam sebuah perjalanan yang baru saja mereka lakukan, kaki mereka memar-memar dan mengalami pendarahan akibat melakukan perjalanan selama 40 hari menyusuri pinggiran kota. Namun dalam jangka waktu tersebut, mereka telah mendirikan 18 gereja dengan anggota kurang lebih 40 orang setiap gereja. Dua penginjil muda ini bercerita kalau mereka telah melihat banyak sekali tanda ajaib dan mukjizat ketika mereka berdoa. Salah seorang dari penginjil itu mengatakan bahwa Tuhan rindu memberitakan firman-Nya dan iman untuk menyatakan apa yang Yesus dapat kerjakan dalam diri mereka. Kata
salah seorang dari mereka. Dalam perjalanan mereka beberapa waktu yang lalu, di sebuah kota di tepi pantai, mereka memberitakan Injil pada sebuah pertemuan di tempat terbuka, dan hasilnya lebih dari 10.000 orang menerima Yesus. Meskipun laporan tentang terjadinya tanda-tanda ajaib dan mujizat semakin meningkat, tidak ada satupun dari para pemimpin gereja bawah tanah yang mengatakan kalau keberhasilan itu sebagai usaha mereka sendiri. Para pemimpin gereja itu menyatakan bahwa mereka semua bersaudara dalam Yesus. Salah seorang dari pemimpin gereja itu mengatakan, "Kami yang disebut pemimpin pun hanya mengecap pendidikan sekolah dasar. Pendidikan kami tidak tinggi. Bagaimana kami dapat melakukan pekerjaan sebesar ini? Namun saya percaya semua keberhasilan ini adalah pekerjaan Roh Kudus." Nah, Roh Kudus, Tuhan sendiri yang memimpin para pemberita Injil. Roh Tuhan atau Roh Kudus yang akan memberikan keberanian dan kekuatan untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Sudah siapkah kita untuk bercerita tentang Yesus kepada orang lain? Mewartakan kabar keselamatan dan menyaksikan mujizat dalam kehidupan kita. Marilah kita mau diutus untuk Tuhan, untuk menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, penuhilah kami dengan Roh-Mu dan berikan kami hikmat untuk menceritakan kasih-Mu kepada banyak orang, agar mereka pun dapat terselamatkan. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin menyerahkan juga setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.